Okay, let's go. Okay, let's go. Klaim bahwa Indonesia memiliki rata-rata IQ paling rendah di Asia Tenggara, sementara Malaysia berada di posisi hampir tertinggi. Angka IQ Indonesia yang sering disebut sekitar 78 memicu perdebatan, sindiran, bahkan kemarahan publik. Banyak yang merasa klaim itu menghina, tetapi sedikit yang benar-benar menelusuri sumber datanya. Di sisi lain, Malaysia disebut memiliki skor IQ sekitar 100 berdasarkan tes online yang diikuti puluhan ribu orang. Namun data tersebut juga tidak mewakili seluruh populasi karena tes dilakukan secara sukarela dan hanya mencerminkan sebagian kecil masyarakat. Video ini menyoroti bahwa IQ bukan segalanya dan tidak mengukur kreativitas, empati, komunikasi, atau kebijaksanaan hidup. Namun tetap menjadi Malaysia menurut World Population Review di tahun 2024 antara yang terbaik di Asia, kalahkan Israel, Indonesia, dan India. Berapa IQ rakyat Malaysia itu beda? IQ rakyat Malaysia tuh rata-ratanya 100 C. Bahkan negara Bangladesh sama Filipina tuh di atasnya Indonesia C. IQ rakyat Malaysia 2025, apa maksudnya yang sebenar? Malaysia punya purata IQ tahun 2025 ini adalah 100,48. Kita rank nomor 22 dunia dan top 3 Asia Tenggara. Guys, korang dah tahu belum? Heboh baru-baru ni tentang kajian seorang doktor iaitu Dr. Ryu menyatakan bahawa rata-rata IQ orang Indonesia menurun daripada 109 kepada 78. Dan juga dalam kenyataan beliau menyatakan bahawa jika kurang lagi 8, paras IQ rakyat Indonesia akan sama dengan gorila. Oh my god, seriously? Pilihan atau emang lu lahir bodoh? IQ orang Indonesia itu selevel sama IQ gorila. Para monyet-monyet ini 99% itu malas. Kenapa gue bilangnya monyet? Kalau bilang kan kasar gitu. Karena IQ Indonesia itu rata-rata ya 78 kayak gorila. Di bawah gorila, Pak. Di bawah lumba-lumba. Indonesia tidak kekurangan orang cerdas. Indonesia kekurangan orang baik. Rata-rata IQ kita saja 78. Indonesia ternyata dinobatkan sebagai warga paling tanda kutip bodoh kedua terburuk di seluruh dunia dari 61 negara yang dihitung. belakangan ini Negara-negara di ASEAN paling pintar di bidang kimia berdasarkan pendapatan medali Olimpiade pada tahun 2025. Vietnam menjadi negara peringkat pertama dengan 4 emas. Peringkat kedua ada Singapura dengan 1 emas dan 3 perak. Di posisi ketiga ada Thailand dengan 1 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Indonesia berada di posisi keempat dengan 2 perak, 2 perunggu. Posisi kelima ada Filipina dengan perolehan 1 perak, 3 perunggu. Sementara Malaysia berada di posisi ke-6 tanpa medali emas dan 1 wakilnya hanya sampai 4 besar. Dan berikut merupakan komentar orang Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya menanggapi hal tersebut dan teknologi. Percayalah bahwa 2045 sampai 2050 akan sangat berbeda Vietnam kemudian. Berharap tidak ada perang termasuk negara lain. Cina unggul dengan 1 emas sepertinya. Melayu fokus dengan pembuat belajar. Apa-apa aja lah, yang pasti tak ada orang Malaysia berenang masuk negara lain secara haram demi mengisi perut. Melayu Malaydis berjuta-juta jadi babu di Singapura dan Australia ada juga yang masuk secara haram. Melayu Malaydis hanya 25 juta, tapi rakyatnya berjuta-juta jadi babu di negara lain, sampai curi emas di Thailand dan curi ikan pula di Laut Indonesia. Haha, tak terbalikkah bodoh bukannya Melayu Malaydis yang selalu merasa paling maju, paling kaya, selalu menghina Indonesia negara miskin. By the way, Mikutu Melayu Malaydis dapat bantuan 100 ringgit Malaysia.
sangat IQ tinggi, kaya dan maju. Tak nampak pun nama Melayu yang katanya high IQ. Mana prestasi Malaysia, pemilik IQ tertinggi dunia? Mana Melayu tipe Malaysia yang kuar-kuar itu? Keseronokan hidup cawir keturunan pelik. Banyak gol tetapi mundur juga. Tanpa kaum Cina dan Tamil, Melayu tetap bangsa paling bodoh. Kamboja begitu pintar, mereka melampaui daftar. Tapi akhirnya yang menang itu kabur keluar kebiasaannya, tiada peluang yang menjanjikan di. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali lagi ke topik menarik ini. Tadi sudah sering mendengarkan. Yang akan saya bahas di sini adalah kenyataan IQ orang Indonesia dan Malaysia, ya. Ini hasil dari Olimpiade Kimia yang baru-baru ini di Asia, yang hasilnya menurut saya sangat luar biasa. Kaget saya. Dan Anda mungkin terkejut, nomor 1 yang pintar itu Vietnam loh. Nomor 2 Singapura, Thailand, Indonesia, dan Indonesia itu yang 4 besarnya. Dan negara yang ngaku-ngaku nomor 1 di Asia ini malah ngalahin Israel pintarnya. Udah dengar tadi kan? Tak dapat 1 medali pun. Ya. Nggak emas, nggak silver, nggak bronze. Yang paling terhebat atas nama Kevin Won Ken-nam, ini tipe C, Chinese-nya itu cuma sampai ronde 4 saja. Tahniah Malaides. Ya, tetaplah sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Garuda Japan. Jangan lupa kita ucapkan salam yeye WhatsApp buat tetangga waham Indonesia yang selalu menganggap kaya, pintar, dan modern. Ya, sengaja saya bahas 2 negara ini karena 2 negara inilah yang selalu saling adu argumen, ya. Kenapa saya pilih Malaysia? Karena saya muak dengan kesombongannya, tidak sesuai dengan kenyataan. Udah dengar pernyataan tadi. Ya. Ada beberapa hal lagi yang akan saya bahas di sini. Jangankan orang Malaides, orang influencer kita saja tadi itu ikut-ikutan percaya dan menghina. Salah satunya kalau nggak salah Timothy itu ya, yang lagi dituntut orang oleh investor yang katanya raja kripto ini ya. Ada yang rugi 6 miliar, 1 miliar, saya perhatikan beritanya kemarin. Udah masuk laporan ke polisi. Nanti saya akan bahas satu persatu sampai di kripto. Saya yang kenal Timothy ini. Timothy ini tadi sangat sadis sekali. Menghina orang Indonesia itu sampai rendah di bawah lumba-lumba. Katanya itu menurut saya terlalu arogan, sombong. Segitunya kau menilai bangsamu sendiri. Ya, kalau begitu di bawah lumba-lumba, berarti rakyat Indonesia itu banyak yang nggak bisa cari makan lah itu. Sadis banget. Mulai dari orang-orang Malaysia yang menghipnotis orang Indonesia, malah influencer Indonesia tahu tuh. Ada yang tahu nama-namanya, silakan komen. 2 orang wajahnya sangat familiar buat saya. Itu cindonya Indonesia ya. Yang paling hafal saya Timothy karena dia di dunia kripto. Nanti saya akan bahas terakhir Timothy ini. Ya. Yang pertama Malaides yang akan saya bahas. Yang selalu suka bangga, sombong, entah dari mana, kadang survei online. Survei online itu kadang saya tes 20-an IQ saya kalau ikut-ikut survei online begitu. Dan IQ itu bukan segalanya untuk menentukan sukses seseorang itu. Ya. Ini Malaides kenyataannya sangat menyakitkan. Justru Vietnam dengan Singapura kita tahulah. Vietnam yang mengagetkan menurut saya.
diam-diam nggak pernah sombong, ternyata banyak orang pintar, IQ-nya tinggi di sana. Kedua Singapura, ya, kemudian Filipina, kemudian kita. Dan yang paling parah itu Maldives, ini nomor 6. Ya. Tak ada satu medali pun, dan paling hebat itu pun dari tipe C, Chinese-nya itu sampai ronde 4 aja. Ya, same on you Maldives. Same on you. Ini luar biasa sekali menurut saya malunya. Nanti setelah ini video terakhirnya saya sebagai video penutup, video panjangnya kita putar ya. Ini yang saya channel kontra narasi begini ini sangat bagus. Itu untuk membuktikan kedua belah pihak. Orang Indonesia, jangankan orang awam, influencernya aja tadi percaya itu. Si Timothy sadis lagi, sadis dari orang Maldives tadi. Sama lah, ini sampai di bawah lumba-lumba. Sementara dia yang ngaku pintar dan kaya ini, ya memang taruh pintar ini ngaku pintar, terlibat kasus sekarang. Ya, saya nggak mau mengejek atau gimana, tapi kenyataannya dia terlibat kasus. Banyak orang yang rugi sampai bermiliar. Yang kemarin itu cewek kalau tidak salah rugi 6 miliar. Ini kita akan bahas. Ya, ini Maldives, buktinya Zong. Indonesia yang kau hina IQ gorila ini dapat 2 silver, 2 perunggu. Sementara kau Zong tak satu pun dapat Maldives. Ya. Adapun yang paling terbaik itu pun keturunan Chinese, namanya Kevin Wong Ken Nam. Cuma sampai ronde 4 saja. Saya berharap untuk orang Maldives sadar, ya. Jangan terlalu pongah sementara kenyataan berbeda. Ngomong IQ di atas Indonesia sampai di atas Israel. Israel yang terbukti banyak menciptakan, ya orang Israel lah yang rata-rata punya penemu-penemu di bidang digital dan sebagainya. Apa penemuan dari Maldives yang aku sosok? Saya bukan pendukung Israel, saya benci juga. Israel tuh penjajah Palestina itu ya. Tapi untuk kasus ini, klaimmu itu menurut saya keterlaluan. Ya. Malu lah sikit, mana urat malu. Ini kalian ini memang keledai aja malu disambungkan dibandingkan kata Bang Wanwin Nur itu dengan kalian. Urat madu setebal apa itu? Kenyataan beda. Ngomong pintar dari Indonesia, dari Israel pun pintar, satu pun nggak dapat medali. Sementara Indonesia yang kalian hina ini dapat 4 medali di sini. Ini tahun kebelakang nih, kemarin survei terbaru. Singapura oke lah, dapat 1 emas dia. Vietnam dapat 2 emas. Vietnam yang diam-diam ternyata lebih pintar dari semuanya. Ini. Ya, yang terakhir saya mau bahas untuk orang Indonesia. Lihat kalian. Influencer yang dipuja-puja banyak orang sekalipun percaya bahwa IQ Indonesia, Timothy tadi yang sadis, itu IQ 78. Timothy tadi katanya di bawah lumba-lumba. Pemalas lah. Come on, man. Walaupun kita kaya, sukses, janganlah menghina orang begitu. Ini Timothy ini persis cocoknya jadi orang Maldives. Sombongnya ini. Pas. Cocok jadi orang Maldives. Kenyataannya apa sekarang? Dia yang mengaku pintar, IQ yang menghina orang. IQ rata-rata di bawah lumba-lumba. Kena kasus sekarang. Cryptocurrency. Nah,
Kalau bicara masalah kripto, saya di dunia kripto mungkin lebih lama dari Timothy itu. Ya, dia merugikan investornya bermiliar-miliar. Tahun ini mungkin dia 2 musim di kripto. Mungkin musim kemarin sebelum yang ini, season ini, dia investasi dan berhasil. Itu bukan bohong, memang saya juga. Itu kalau Anda di dunia kripto ada namanya link, Railroad Asset Coin. Saya belinya di 0, sekian, masih penny. Saya jual di harga 30-an dolar kalau nggak salah. Kalau di dunia cryptocurrency, modal 200 dolar, terus sudah menjadi 2.000 US dollar, itu bukan cerita, memang betul. Tapi ada syaratnya. Anda betul-betul ngerti. Ya, di koin mana, di mana investnya, Anda paham betul, minimal Anda butuh 7 tahun. Dua season lah, 2 cycle lah. Di kripto baru Anda akan ngerti. Untuk season yang ini, altcoin itu ambruk semua, nggak ada yang naik. Ya, mungkin kalian nggak percaya. Saya tanpa nol, nanti saya taruhlah di link deskripsi. Channel saya masalah kripto ada. Saya tanpa nol modal. Cuman karena saya lama di dunia kripto, saya dapat gratisan, uang gratis di kripto. Mungkin Timothy yang menghina rakyat Indonesia tadi di bawah gorila, di bawah lomba-lomba, atau nggak percaya mungkin dia. Ya, kalau saya total dapat uang gratis namanya airdrop, mungkin ada 100.000 lebih, 200.000 ada US dollars saya dapat. Ya, US dollars, uang gratis. Karena saya lama di dunia kripto, namanya airdrop. Ada di dunia ini yang dapat uang gratis di dunia apalah currency begini, investasi begini, di kripto memang ada. Itu nggak bohong. Saya sendiri mengalami. Saya sendiri berhasil, ada hampir 200.000 US dollar saya dapat uang gratis. Yes, you had that right. Tapi ada saya bikin sombong, bikin grup, ngajak orang investasi, menjamin orang investasi dapat return 100-200%. Enggak. Ada video saya khusus cryptocurrency ini, channel saya. Saya malah menyarankan ke pemula itu belajar aja di airdrop aja dulu. Karena nggak ada risikonya. Zero sum game. Ada juga yang memang kita harus invest, stake namanya. Ada yang enggak. Ya. Saya modal awal-awal Bitcoin, second layer Bitcoin ya, seperti Ordi, sekarang Rune. Itu dari Rune Store namanya, dari Rune ekosistemnya ya. Itu meme coinnya Bitcoin. Saya dapat hampir 60.000 US dollars uang gratis airdrop. Bukan bohong. Tapi saya nggak berani ngomong saya jenius atau menghina orang Indonesia semuanya. Otak di bawah apa? Di bawah gorila, di bawah lumba-lumba. Inilah kegunaan channel saya ini juga. Di samping kontra narasi, saya ingin memberikan keyakinan ke rakyat Indonesia. Anda tuh nggak bodoh. Ini influencer kita ini aja begitu loh, bayangin. Orang Malaysia kita udah tahu lah. Orang influencer kita lihat tadi. Yakin percayanya dia menghina bangsanya. Nah, itu masuk ke unconscious mind orang. Orang kalau awam percaya dengan gampang percaya, apalagi influencer ini idolanya, yakin memang dia, kita memang banyak orang-orang bodoh.
Nggak ada itu. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu selalu menganggap dirimu, aku memang bodoh, aku ini sial, aku memang miskin, nggak bisa kaya lah, karena memang takdirku udah begitu, dijamin 100% hidupmu begitu. Tapi kalau kamu yakin, saya yakin saya bisa berhasil, yang penting saya usaha, doa, tanamkan keyakinan dulu, baru sukses itu datang. Harus tanamkan hal-hal positif dalam dirimu, maka hal-hal positif juga akan datang. Itu tujuan yang paling utama saya bikin channel ini. Lihat, saya selalu mengupdate keberhasilan orang Indonesia, ya, bikin kapal selam, kereta api, bus, kemampuan ekonomi, beli alutsista. Kenapa saya update itu? Untuk menimbulkan rasa percaya diri orang Indonesia bahwa kita itu mampu menjadi negara maju. Orang Indonesia itu pintar-pintar. Jangan di brainwash, dicuci otak oleh orang-orang asing dan influencer begini. Mana tahu memang dia dibayar oleh kekuatan asing agar rakyat Indonesia itu lebih bodoh. Negara-negara seputar Indonesia itu memang suka lihat orang Indonesia bodoh. Jadi bisa dicuri sumber daya alamnya seperti yang terjadi selama ini. Ya, makanya narasi-narasi negatif tentang Indonesia IQ 78 itu akan digaungkan terus. Apalagi influencer kita yang begitu banyak pengikutnya yang diidolakan juga ikut ngomong, percaya. Hancurlah Indonesia. Oke? Intilah saya keluar, walaupun saya diaspora, tapi saya sedih melihat kenyataan itu kan. Saya ada tanggung jawab moral saya. Saya pengen orang Indonesia itu, karena apa? Saya udah buktikan. Saya ini anak kampung, pendidikan cuman tamatan SMA sederajat itu pun saya selesaikan dengan sambil kerja. Saya bekerja di salah satu sport club terbaik dan banyak gaji. Kalau untuk coach saya yang tertinggi gajinya, bayaran per seasonnya. Sementara coach lain itu orang Eropa, orang Amerika, orang Asia aja nggak ada. Itu udah bukti. Ya, itu bukti bahwa orang Indonesia itu pintar-pintar. Nggak semuanya orang Amerika, orang Eropa, orang Jepang ini pintar-pintar. Sama aja dengan orang Indonesia. Ada yang bodoh, ada yang pintar, ada yang malas, sama aja. Cuma kelebihan sedikit, mereka punya akses lebih di pendidikan, di bidang olahraga, karena negara mereka sudah advance, lebih maju dulu. Ya, itu ya teman-teman. Ini untuk pacik-macik Malaides, lihat kenyataan kalian itu zong. Nggak sesuai kenyataan. Kalau Singapura ngomong IQ tertinggi, Vietnam sekalipun ngomong, saya terima itu. Kenyataan memang iya. Tapi bukan Malaides yang ngaku IQ-nya pun tinggi dari Israel. Unbelievable. Nggak malu-malu. Pakailah urat malu itu sedikit. Untuk influencer Indonesia, kalian itu didengarkan banyak orang. Hati-hatilah ngomong itu. Ya, bikin konten yang membangun lah. Ya. Oke, untuk seterusnya ini video sisanya silakan dengar. Komen-komen yang jelas banyak orang menyerang orang Malaides lah karena kesombongannya ya. Ini video sisanya sebagai penutup, check this out. Yang dibutuhkan Vietnam saat ini adalah waktu yang hanya membutuhkan 15-20 tahun untuk bekerja sama secara damai dengan perkembangan ekonomi, sains, dan teknologi. Percayalah bahwa 2045 sampai 2050 akan sangat berbeda Vietnam kemudian. Berharap tidak ada perang termasuk negara lain. Cina unggul dengan 1 emas sepertinya. Melayu fokus dengan pembuat pelajar. Apa-apa aja lah, yang pasti tak ada orang Malaysia berenang masuk negara lain secara haram demi mengisi perut.
Melayu Malaydis berjuta-juta jadi babu di Singapura dan Australia ada juga yang masuk secara haram. Melayu Malaydis hanya 25 juta, tapi rakyatnya berjuta-juta jadi babu di negara lain, sampai curi emas di Thailand dan curi ikan pula di laut. Kita jadi babu di Singapura dan Australia ada juga yang masuk secara haram. Melayu Malaydis hanya 25 juta, tapi rakyatnya berjuta-juta jadi babu di negara lain, sampai curi emas di Thailand dan curi ikan pula di laut Indonesia. Haha, tak terbalikkah bodoh bukannya Melayu Malaydis yang selalu merasa paling maju, paling kaya, selalu menghina Indonesia negara miskin. By the way, Mikutu Melayu Malaydis dapat bantuan 100 ringgit Malaysia. Sangat IQ tinggi, kaya dan maju. Tak nampak pun nama Melayu yang katanya high IQ. Mana prestasi Malaysia, pemilik IQ tertinggi dunia? Mana Melayu tipe Malaysia yang kuar-kuar itu? Keseronokan hidup cawir keturunan pelik. Banyak gol tetapi mundur juga. Tanpa kaum Cina dan Tamil, Melayu tetap bangsa paling bodoh.